Kalian harus temenin gua nonton petualangan gila bocah sekolah berkekuatan monster ini. Cerita dimulai di rumah berkabut, di mana seorang bapak-bapak memohon waktu tambahan ke rentenir kejam yang menyuruhnya menjual organ tubuh saja karena tidak bisa bayar. Anak buahnya yang penuh luka setuju dan bilang si bapak harus dikasih paham lewat rasa sakit. Di sudut ruangan, seorang wanita diam-diam mengetik di ponselnya. Tapi si bos langsung menyadari hal itu dan langsung merebut ponsel itu dengan kasar. Dia mengejek, mengira wanita itu menelepon polisi dan bilang itu bakal percuma. Tapi begitu dia melihat layarnya, si bos malah kaget. Ternyata dia bukan sedang mencari bantuan. Dia justru mengirim pesan ke anaknya, melarangnya pulang dalam kondisi apapun. Si anak buah berwajah luka langsung tersenyum licik. Merasa menyiksa anaknya bakal jadi cara yang jauh lebih efektif untuk membuat wanita itu menderita. Wanita itu berteriak histeris, memohon agar anaknya tidak disentuh saat dua anak buah memegangnya. Si bos menyuruh anak buahnya membungkam mereka berdua. Saat mereka mulai mengikat wanita itu, dia dengan sinis menenangkan bahwa dia tidak berniat menyakiti sang anak. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Senyum lebar yang gila langsung terpancar di wajah si bos saat dia mengumumkan kedatangan si anak. Seorang anak berseragam sekolah berdiri di ambang pintu, wajahnya tampak sangat lelah. Saat pintu terbuka lebar, ibunya yang kini terikat dan disumpal. Dalam hati memohon dengan sangat agar anaknya segera pergi dari sana. Dan berbalik arah, tapi si anak melangkah masuk. Tidak tahu ada orang-orang bersenjata yang bersembunyi. Dia melepas sepatu dengan santai, menaruh tasnya, lalu berjalan tenang ke dalam rumah. Tiba-tiba, seorang preman berambut merah melompat dari balik dinding sambil mengayunkan pemukul bisbol. Senjata itu menghantam telak bagian belakang kepala si anak. Ibunya menonton dengan ngeri, air mata mengalir deras saat dia mencoba melepaskan ikatannya. Si preman langsung membeku, menyadari tongkat pemukulnya tertahan total seperti dipegang kekuatan gaib. Detik berikutnya, si anak berbalik arah dan langsung melayangkan sebuah pukulan maut yang sangat keras ke wajah preman itu. Si merah langsung tumbang ke lantai, membuat seisi ruangan mendadak hening seketika. Si bos rentenir melotot ketakutan, penasaran monster jenis apa yang baru saja dia pancing kemarahannya. Aura mengerikan kini memancar dari si anak yang menatap tajam ke arah bos dengan kepalan tangan kuat. Si bos langsung berteriak menyuruh anak buahnya menghabisi bocah itu saat seorang preman mengayunkan tongkat dari belakang. Si anak menghindar dengan sangat mudah. Dia berputar dan melayangkan tinju keras ke rusuk preman itu hingga tulangnya retak. Preman itu terengah kesakitan, bahkan sampai meludah. Tapi sebelum dia sempat pulih, si anak menghantam titik yang sama hingga rusuknya hancur. Preman itu berteriak dengan wajah kesakitan. Di saat bersamaan, preman lain maju menyerang dengan sebuah tendangan, tapi refleks kilat si anak membuatnya bisa menghindar. Dia membalas dengan tendangan cepat ke lutut lawan, membuatnya langsung ambruk kesakitan di lantai. Tepat saat itu, seorang preman berambut pirang menyelinap dari belakang dan menghantamkan kursi ke kepala si anak. Tapi gokilnya, bocah itu sama sekali tidak bergeming. Dia cuma menatap si pirang yang mulai ketakutan setengah mati menyadari kursinya malah hancur berkeping-keping. Detik berikutnya, si anak melempar preman pirang itu hingga terbang menabrak dinding dengan sangat keras, membuat si bos kaget. Dengan rasa tidak percaya yang luar biasa, si bos menatap bocah itu sambil bergumam heran makhluk apa dia sebenarnya. Dia mengeluarkan pisau dan melirik tajam ke arah para sandera yang terikat. Sambil tersenyum licik, dia mengejek si anak, bertanya apa ayahnya masih bisa berjalan setelah dihajar habis-habisan. Tiba-tiba, sebuah setrika besi berat melayang tepat di depan wajah si bos. Sebelum sempat bereaksi, si anak hantamkan benda itu dengan kekuatan penuh. Kedua orang tuanya hanya bisa menonton, terpaku melihat aksi brutal itu. Hantaman keras tersebut membuat kepala si bos sampai menancap ke dinding. Dari balik tembok, dia mengerang kesakitan di bagian leher dan menyuruh seseorang memanggil ambulans. Karena tidak ada yang menjawab, dia berteriak marah, tanpa sadar kalau si anak sudah melumpuhkan semua anak buahnya tanpa sisa. Sambil napas terengah-engah, si anak mencoba menenangkan diri. Ayahnya menonton dengan diam sementara ibunya memejamkan mata lega. Dia lalu berjalan untuk melepas ikatan orang tuanya. Dia menatap mereka dan bilang kalau tidak mau dia berkelahi,
mereka tidak boleh semiskin ini. Tapi, begitu dia selesai bicara, di luar dugaan tubuhnya tiba-tiba ambruk. Ibunya langsung menjerit histeris memanggil namanya, Kang Sunwoo. Beberapa saat kemudian, di rumah sakit besar, ruang gawat darurat tampak kacau balau. Banyak pasien mengerang kesakitan sementara para dokter sibuk merawat mereka. Di tengah kekacauan itu, seorang pria berjas rapi dan berkacamata berdiri di meja resepsionis. Dia bertanya apa yang terjadi. Resepsionis menjelaskan ada geng rentenir yang babak belur. Katanya, mereka menculik orang tua seorang anak sekolah. Lalu anak itu sendirian menghajar 10 orang tersebut. Pria berjas itu langsung terkejut mendengar kisah tersebut. Di dekat sana, si bos rentenir yang terluka menyuruh anak buahnya menghabisi bocah itu. Tapi salah satu anak buahnya mengingatkan kalau Kang Sunwoo yang membayar biaya rumah sakit mereka. Preman Pirang lalu menambahkan kalau si beruang hitam sedang dalam perjalanan. Mengklaim tamatlah riwayat si karakter utama kita. Mendengar nama beruang hitam membuat pria berjas itu tertarik. Dia segera bertanya kepada resepsionis nomor kamar anak itu dan diberitahu kamarnya nomor 202. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung berlari kencang menyusuri lorong. Sambil berlari, dia berpikir jika beruang hitam sampai terlibat, anak ini mungkin punya potensi petarung yang luar biasa. Nah gengs, perhatikan bagian ini karena dia berhenti tepat di depan kamar 202 sambil membaca nama plakatnya. Kang, si pria berjas menghela napas. Merasa kasihan bocah itu harus berurusan dengan orang berbahaya seperti si beruang hitam. Saat mengintip lewat jendela kecil di pintu, dia melihat si anak di dalam. Di dalam ruangan, Kang sedang berhadapan dengan pria bertubuh raksasa dengan otot luar biasa yang tampak tidak manusiawi. Pria berjuluk beruang hitam itu mengajak bahwa dia tidak menyangka dipanggil hanya demi anak sekolah. Berandalan, dia meminta Kang tidak tersinggung karena ini murni urusan menagih utang. Si raksasa menatap si anak, merasa tertarik karena bocah itu sama sekali tidak takut walau sedang berhadapan dengan monster seperti dirinya. Mendengar itu, Kang langsung mencabut jarum infus di tangannya, bersiap untuk bertarung. Si raksasa menyatakan sudah waktunya mengajari bocah ini arti rasa takut yang sebenarnya sambil mengangkat tangan untuk menyerang, tapi Kang jauh lebih cepat. Menyerang balik dengan pukulan super keras tepat di wajahnya. Dari balik pintu, pria berjas menonton dengan heran, melihat kecepatan luar biasa si anak. Tapi meskipun serangan balasan itu cepat, si beruang hitam dengan mudah menangkap pukulan itu dengan satu tangan. Menghentikan Kang sebelum membantingnya keras ke lantai. Di sini mungkin kita berpikir pertarungan sudah selesai. Karena kemenangan si beruang hitam tampak sangat mutlak. Si raksasa itu mengejek. Kalau senekat apapun Kang, melawannya sama saja dengan cari mati. Dia menganggap remeh si anak sebagai bocah biasa yang bakal tewas mengenaskan tanpa sisa. Namun, di luar dugaan, Kang justru mulai bangkit berdiri kembali. Bocah sekolah itu menatapnya tajam dan membalas bahwa si raksasa terlalu banyak bicara untuk ukuran orang yang biasa saja. Kesal dihina, wajah beruang hitam langsung berubah menjadi senyuman sadis yang mengerikan. Dia berseru bahwa meremukan lawan keras kepala seperti inilah yang membuatnya sangat bersemangat. Lalu menerjang maju ke arah Kang. Pria di depan pintu sadar situasi mulai gawat. Si raksasa berniat menghabisi nyawa si anak sehingga dia harus segera melerai. Tapi Kang dengan cepat menghindar membuat lawannya terkejut karena kecepatannya. Mengikuti gerakan menghindar itu, dia melayangkan tendangan telak yang mengenai wajah si raksasa dengan sangat keras. Pria berjas tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Kekuatan tendangan itu bahkan membuat wajah beruang hitam penyok sebelum akhirnya dia tumbang ke lantai. Penonton di pintu bergumam heran karena dia tidak pernah mendengar kabar kalau beruang hitam bisa dijatuhkan seperti itu. Namun si monster tidak tinggal diam. Dia segera bangkit berdiri dengan kemarahan meluap-luap. Pria berjas mengangguk pelan, menyadari memang masuk akal jika orang yang dijuluki raja fisik terkuat tidak akan kalah semudah itu. Si beruang hitam mengejekkan. Bertanya apa dia pikir tendangan lemah dari seorang bocah bisa menumbangkannya. Belum sempat dia selesai bicara, Kang langsung mendaratkan pukulan telak lain ke rahangnya. Ini benar-benar di luar nalar, gumam pria di pintu itu lirih. Kang kembali melayangkan satu pukulan yang sangat dahsyat hingga membuat beruang hitam terhuyung akibat rentetan serangan itu.
Meski kepalanya pusing, si raksasa berhasil menangkap Kang dan mendekapnya erat dengan lengan besarnya yang kekar. Dia menggeram kesal karena harus memakai jurus andalannya pada anak sekolah. Pria berjas melotot panik menyadari bahayanya kuncian itu. Dan kalian pasti penasaran, apakah Kang bisa selamat dari cengkeraman maut pematah tulang ini? Sini kumpul, kalian wajib banget lihat bagaimana si beruang hitam ini langsung memiting Kang dengan sekuat tenaga sambil tertawa kegirangan seperti orang gila. Untungnya, si pria jas yang melihat hal itu akhirnya memutuskan untuk menerobos masuk ke ruangan sambil berteriak menyuruhnya berhenti. Sialnya, raksasa itu malah makin kencang meremukkan tubuh Kang yang terjebak dalam pitingan mautnya, membuat si pria jas hanya bisa menonton dengan penuh rasa nyeri. Seketika, seisi ruangan langsung hening mencekam karena ketegangan yang luar biasa. Si raksasa tiba-tiba melongo heran dan mulai curiga kalau tangannya mati rasa. Padahal dia sangat yakin sudah mengerahkan seluruh kekuatan ototnya yang super besar. Tiba-tiba, Kang bergerak santai dan menepuk pundak si raksasa sampai dia kaget setengah mati. Monster itu langsung berteriak kebingungan. Heran kenapa Kang masih bisa bergerak dan kenapa tulang-tulangnya tidak hancur menjadi bubur. Karena kesal, si raksasa meremas tubuh Kang lebih kuat lagi dengan nafsu membunuh. Tapi saat Kang malah berdiri dengan sangat santai, monster itu hanya bisa melongo tidak percaya. Sebelum dia sempat melontarkan pertanyaan lagi, Kang langsung maju dan melayangkan seruduk kepala super keras tepat ke wajahnya. Sambil terkapar di lantai dengan pandangan kosong, si raksasa bertanya, apakah tengkorak kepala Kang ini terbuat dari besi? Bukannya menjawab, Kang malah mendaratkan serudukan kedua yang jauh lebih brutal hingga wajah raksasa itu bonyok tidak berbentuk. Tanpa ampun, Kang terus menghajarnya dengan sundulan kepala bertubi-tubi yang sangat gila. Melihat situasi makin kacau, si pria jar akhirnya melerai dan menyuruh Kang berhenti karena si beruang hitam sudah pingsan. Dia memintakan untuk tenang karena jika keributan ini berlanjut, urusannya bakal jadi sangat merepotkan. Pria jas itu kemudian mengambil ponselnya, lalu menelepon seseorang dengan sangat santai. Melaporkan bahwa ada seorang pria di kamar 202 gedung B mengalami cedera kepala parah akibat kecelakaan lalu lintas. Mendengar kebohongan itu, Kang langsung curiga dan bertanya siapa sebenarnya pria jas ini dan apakah dia bersekongkol dengan para penjahat. Tanpa basa-basi, si pria jas menatapnya dengan serius dan menawarkan sebuah kerjasama. Kang langsung meremehkan tawaran itu dan menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Namun tiba-tiba, sekelompok orang berpakaian aneh dengan peralatan yang sangat mencurigakan langsung masuk memenuhi seisi ruangan. Mereka langsung menatap tubuh si beruang hitam yang pingsan, lalu bertanya, apakah mereka bisa mulai berbenah. Si pria jas mengangguk santai memberi isyarat bahwa raksasa itu tidak akan bangun dalam waktu dekat. Nah, bagian ini nih yang harus kita perhatikan baik-baik. Kang hanya bisa melongo heran melihat keanehan ini. Sampai akhirnya si pria jas mendekat dan menyodorkan sebuah kartu nama misterius kepada dirinya. Dia bilang, kontak di kartu itu bisa memberikan apa yang selama ini Kang cari. Kang menerima kartu itu dengan bingung. Sementara pria itu menjelaskan kalau Kang hanya perlu bertarung demi bosnya. Di kartu itu ada logo jarum suntik. Karena merasa muak, Kang meramas kartu itu dan menyuruh pria tersebut pergi ke neraka. Sambil menahan amarah yang meledak-ledak, dia langsung pergi begitu saja dan melemparkan gumpalan kartu nama tadi ke tempat sampah terdekat. Dia menggerutu kalau dia sama sekali tidak tertarik mencari uang haram lewat jalur baku hantam dan menganggap ini penipuan. Melihat kepergiannya, si pria jas bergumam kalau prinsip lurus anak muda itu bisa saja berubah dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, Kang sedang mencuci mukanya di toilet setelah pertarungan tadi. Dia merenung. Meskipun hidupnya hancur berantakan, dia tetap ingin mewujudkan impian ibunya, agar dia tidak pernah terlibat masalah lagi. Tapi tiba-tiba, pintu toilet terbuka dan seorang pria berjaket coklat yang ternyata ayahnya masuk. Lalu bertanya apa yang sedang dia lakukan. Sang ayah berdiri di depan pintu sambil mengintimidasi dirinya. Ayahnya bertanya mau pergi kemana Kang dengan kondisi babak belur begitu. Kang langsung membentak balik dan bertanya siapa sebenarnya biang keladi dari semua kekacauan ini. Sambil mengingatkan masa lalu sang ayah, dia menyindir ayahnya yang dulunya juara tinju
tapi sekarang tidak berguna dan malah menimbun banyak utang. Kang juga mengejek harga diri juara ayahnya yang hanya dari sasana lokal kecil itu. Lalu menuntut penjelasan sebenarnya. Kang bertanya kenapa ayahnya ditendang dari tim nasional. Lalu menuduh sang ayah lebih mementingkan harga diri sampahnya dibanding kesehatan ibunya yang sedang sakit-sakitan di rumah sakit. Ayahnya hanya terdiam membisu. Saat Kang melangkah pergi, ayahnya memperingatkan agar dia tidak kabur dari rumah sakit. Berhenti sejenak di depan pintu. Kang bergumam kalau dia benci semua ini, sebelum tiba-tiba kepalanya terasa sangat pusing. Kang langsung ambruk ke lantai sambil memegangi kepalanya yang kesakitan. Dia mengira ini hanya karena kurang tidur. Tapi dia sadar kepalanya selalu mendadak pusing setiap kali melihat wajah ayahnya sendiri. Sambil terkapar, Kang merenungkan betapa dia membenci ayahnya yang jarang membawa uang pulang dan selalu penuh luka. Dia juga teringat saat ayahnya harus membungkuk meminta maaf kepada orang tua anak yang dia pukuli. Kalian juga pasti paham betapa memalukannya ingatan itu bagi Kang, yang membuatnya enggan berurusan lagi dengan ayahnya karena dia tidak sudi percaya kalau ayahnya sudah melakukan semua hal terbaik demi keluarga. Dia merasa hidupnya makin tenggelam ke lubang keputusasaan yang dalam. Sebagai anak SMA, dia tidak punya kekuatan untuk mengubah takdirnya. Bahkan bekerja di kapal nelayan pun tidak bisa dia dapatkan. Apalagi untuk membiayai kebutuhan harian mereka yang menumpuk. Dia teringat saat teman-temannya mengajak nongkrong, tapi dia terpaksa menolak karena sibuk bekerja. Kenangan pahit lainnya pun tiba-tiba melintas kembali di kepalanya. Yaitu saat sekelompok preman menghancurkan motornya sampai hancur lebur. Melawan para bajingan itu justru membuat utang ayahnya makin menumpuk. Tapi dia tidak tega meninggalkan rumah karena tidak mau menelantarkan ibunya. Baginya, hidup ini benar-benar kacau. Beberapa waktu kemudian, Kang terbangun di atas tandu dengan baju pasien. Dia sadar dirinya sempat pingsan lagi dan bingung kenapa dia dipindahkan ke ruangan lain. Sambil meraih ponselnya untuk mengecek berapa lama dia tidak sadarkan diri. Dia malah melihat ada sebuah pesan singkat yang sangat aneh dari ayahnya yang bertuliskan bahwa waktunya telah tiba. Ayahnya berjanji akan menceritakan segalanya malam ini. Kang hanya bisa bertanya-tanya rahasia besar apalagi yang disembunyikan Pak Tua itu. Mengabaikan pesan tersebut, dia langsung bergegas menelepon ibunya. Saat ibunya menjawab, Kang langsung bertanya, apakah kondisi rumah baik-baik saja dengan nada khawatir. Namun suara ibunya terdengar sangat panik dan melarang keras Kang untuk pulang ke rumah. Karena ada bahaya. Ibunya menjelaskan kalau ada segerombolan preman yang sedang menunggu di sana. Mengejutkannya lagi, ibunya sengaja memindahkan kamar perawatan Kang dan mengganti namanya demi melindunginya. Kang langsung menanyakan keberadaan sang ibu. Ibunya mengaku sedang bersembunyi di sebuah motel dekat kantor polisi. Dia memintakan untuk tidak mengkhawatirkannya dan melarangnya mematikan telepon terlalu lama. Sambil menyuruhnya untuk terus berpindah tempat sebelum akhirnya panggilan itu terputus. Setelah telepon ditutup, Kang berdiri mematung sambil menyalahkan dirinya sendiri karena merasa dialah penyebab ibunya terlibat masalah dengan para preman sialan itu. Tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung bersiap pergi mencari ibunya. Namun saat dia melangkah keluar ruangan, ponselnya kembali berdering keras dari nomor ayahnya. Saat diangkat, ternyata suara asing di seberang sana yang berbicara, bukan suara ayahnya sendiri. Orang asing itu bertanya apakah dia adalah anak dari Tuan Kang. Kang mengiyakan dan bertanya siapa dia sebenarnya. Pria misterius itu langsung menjelaskan kalau sebuah musibah buruk telah menimpa ayahnya yang kini pingsan. Kabar itu langsung membuat dada Kang terasa sesak luar biasa. Adegan kemudian beralih memperlihatkan ayahnya terkapar bersimbah darah di jalanan. Sementara dua orang temannya berusaha memberikan pertolongan pertama. Kini di rumah sakit, Kang berdiri lesu di samping ranjang ayahnya yang terbaring di ruang perawatan. Intensif tubuh ayahnya dibalut perban dari kepala hingga kaki. Hanya bisa bertahan hidup berkat bantuan mesin medis. Dokter menjelaskan kalau operasi ini sangat rumit dengan biaya awal saja mencapai lebih dari 100 juta won, belum termasuk biaya perawatan jangka panjang yang sangat mahal nantinya. Kabar buruk itu menghancurkan hati Kang hingga dia menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Karena depresi, dia menyalahkan dirinya sendiri dan sangat menyesali semua ucapan kasar yang pernah dia lontarkan kepada sang ayah.
Di tengah keputusasaan itu, sebuah ingatan mendadak melintas di kepalanya. Dia teringat tawaran pria berjas tempo hari dan kartu nama misterius yang sempat dia buang ke tempat sampah. Harapan terakhir pun muncul, dia harus menemukan kartu itu sekarang juga. Dia segera berlari kencang keluar dari rumah sakit menuju kamar 202. Tampak dia bertarung melawan beruang hitam. Sambil mendobrak pintu, dia langsung berlutut dan mengacak-acak tempat sampar dengan panik. Sialnya, kartu itu sudah tidak ada di sana. Harapan Kang kembali hancur berkeping-keping hingga membuatnya kembali menyalahkan dirinya sendiri. Dia menangis histeris meminta maaf pada ayahnya karena merasa tidak berguna. Tapi tenang, kalian dan saya bakal mencari tahu bagaimana kelanjutan nasib tragisnya bersama-sama. Di video berikutnya, kalian dan saya akan menyaksikan kisah gila tentang turnamen maut. Nah, sesosok pria berjas misterius mendadak berdiri di pintu. Menanyakan apakah Kang sedang mencari kartu itu, dan apakah dia berubah pikiran. Kang langsung menanyakan berapa nominal yang bisa dia dapatkan. Pria itu menjawab bahwa dia bisa membawa pulang 10 miliar won. Jumlah fantastis yang membuat Kang melongo. Bahkan jika kalah, kepopulerannya tetap akan menghasilkan uang. Pria itu lalu menanyakan apakah Kang sudah siap untuk ikut dengannya. Adegan pun langsung berpindah ke sebuah ruangan yang sunyi, di mana mereka berdua sekarang duduk saling berhadapan di sebuah meja. Pria berjas itu menyarankan agar Kang santai saja dan tidak terburu-buru menandatangani kontraknya. Namun saat mulai membaca kertas itu, Kang menemukan nama Fighting Word Strength dan langsung menanyakan arti dari nama tersebut. Dia menjelaskan itu adalah turnamen tarung bawah tanah dengan monster petarung yang fisiknya dipompa obat-obatan terlarang. Mendengar hal itu, Kang langsung menegaskan bahwa dirinya menolak keras memakai segala bentuk doping. Sebagai tanggapan, si pria membuka sebuah koper misterius penuh botol berisi cairan warna-warni. Hai menjelaskan bahwa ini bukanlah doping biasa karena efeknya yang sangat luar biasa bagi tubuh manusia. Cairan itu bahkan bisa memberikan kekuatan supernatural luar biasa kepada seseorang yang sedang sekarat sekalipun. Namun, dia menambahkan bahwa penggunaannya sepenuhnya opsional. Kang lalu bertanya siapa sosok asli pria di hadapannya ini. Minta maaf karena terlambat memperkenalkan diri. Pria itu mengaku bernama Kim Minapop dan bekerja untuk salah satu klien VIP dari turnamen maut. Ini, menurutnya, identitas dirinya tidaklah penting saat ini. Masalah terbesarnya adalah doping. Karena tidak ada satupun juara yang menang tanpa obat penguat fisik tersebut. Kang dengan tegas mengulangi bahwa dia tidak akan memakainya. Namun Kim terus membujuknya. Kim memintanya untuk setidaknya mendengarkan rencana mereka terlebih dahulu sebelum menolak. Dalam hati, Kang merasa sangat kesal karena menganggap Kim lah yang tidak mau mendengarkan ucapannya. Kim lalu menjelaskan skema turnamennya. Jika Kang berhasil masuk posisi 20 besar petarung, dia bisa memilih sponsornya sendiri. Disitulah, dia harus memilih bos 51P tempat Kim bekerja untuk mendanai jalannya. Kang akhirnya setuju. Kang meminta mereka untuk segera membayarnya sekarang juga. Namun Kim langsung mengungkap sebuah jebakan. Uangnya baru akan dibayarkan jika Kang resmi masuk ke turnamen. Persyaratan tak terduga ini membuat Kang terkejut. Kalian pasti mikir hal yang sama dengan saya kan? Jelas Kang gak percaya begitu saja. Dia bertanya apa Kim bercanda dan apakah dia terpaksa harus bekerja sama. Kim menyuruhnya tenang lalu bertanya mengenai keluarganya. Kim menebak uang itu demi menjamin keselamatan keluarganya. Dengan bingung, Kang mendesak siapa sebenarnya Kim dan bagaimana dia bisa tahu masalah pribadinya. Kim pun tanpa ragu langsung menyodorkan penawaran yang sangat menggiurkan. Jika Kang bersedia bertarung untuk bosnya, maka keluarganya dijamin aman. Semua biaya rumah sakit ayahnya akan dilunasi dan para penagih utang kejam akan diurus selamanya. Namun Kang tetap merasa ragu untuk mempercayainya. Tepat saat itu, ponselnya berdering nyaring dari sang ibu. Kang lekas menjawabnya dengan cemas karena takut terjadi sesuatu yang buruk. Namun mengejutkannya, ibunya mengabarkan bahwa biaya rumah sakit ayahnya sudah lunas dibayar. Bahkan ibunya bilang ada beberapa pengawal berbadan kekar yang dikirim untuk melindungi mereka. Kang langsung bungkam 1000 bahasa. Memanfaatkan keadaan, Kim menambahkan bahwa mereka juga sudah menyiapkan tempat peristirahatan yang aman. Kim terus mendesaknya, menegaskan bahwa Kang tidak punya banyak pilihan lain saat ini.
Merasa tersudut, Kang akhirnya berbohong kepada ibunya bahwa dialah yang mengirim orang-orang itu. Lalu pamit untuk menutup telepon. Kang berjanji akan menelepon kembali nanti dan langsung memutus panggilan dengan cepat. Karena keselamatan keluarganya kini sudah terjamin. Kang tampak lega lalu bertanya, apakah semua pengeluaran itu akan memotong uang hadiahnya. Namun Kim mengungkapkan bahwa 10 miliar won hanyalah nilai taruhan awalnya saja. Dia menjelaskan bahwa tergantung dari berapa banyak penonton yang bertaruh untuknya. Total kolam hadiah turnamen akan terus melonjak naik. Satu kemenangan bahkan bisa menghasilkan hingga 15 miliar won. Kang tercengang dan menyebut jumlah itu sangat gila. Kim hanya menimpali bahwa bagi petarung kelas atas, 15 miliar won sebenarnya tergolong kecil. Namun, dia kemudian membeberkan kenyataan kejam dari turnamen mematikan ini. Banyak petarung biasa yang berakhir pingsan atau bahkan kehilangan nyawa mereka. Faktanya, hanya 10% kontestan babak penyisihan yang bisa keluar selamat. Ngeri banget kan membayangkan turnamen ilegal rahasia ini memakan korban jiwa sebanyak itu? Kim menjelaskan itulah tujuannya. Agar semua kematian di arena bisa ditutupi dengan sangat rapi tanpa dicurigai. Kim menunjuk ke sebuah dokumen dan menyuruh Kang menandatanganinya demi membuat alibi kematian. Palsunya, istilah alibi kematian itu seketika membuat bulu kuduk Kang berdiri karena merasa sangat nyeri. Kim memaparkan bahwa rumah sakit mensponsori turnamen ini karena sangat mudah memalsukan kematian. Di sana, saat Kang bertanya bagaimana jika dia melaporkan mereka, Kim tertawa remeh karena menganggapnya sebagai ide konyol. Mereka bisa dengan mudah mencap Kang sebagai orang gila di bawah pengaruh obat penenang. Kim menambahkan bahwa Kang akan dinyatakan tewas jauh sebelum sempat berbicara pada siapapun di luar sana. Sambil menatap tajam, Kim menyebut ini keindahan sistem rumah sakit. Dia menegaskan keputusan mutlak ada di tangan Kang. Walau orang lain butuh berhari-hari berpikir, Kang tidak ragu sedikit pun. Dia menyuruh Kim menepati janjinya, lalu duduk untuk menandatangani kontrak maut itu. Begitu Kang mengambil panah, senyum licik langsung mengembang di wajah Kim yang penuh dengan tipu daya jahat. Tiba-tiba, seorang perawat mendekati Kang dari belakang. Sebelum Kang sempat bereaksi, perawat itu langsung menancapkan jarum suntik ke lehernya. Kang yang murka segera mencabut jarum itu dengan kasar. Namun obat bius itu bekerja sangat cepat, membuat penglihatannya kabur hingga dia roboh ke lantai. Sambil meminta maaf, Kim menjelaskan itu hanyalah obat bius agar mereka bisa membawanya ke arena. Kim juga mengingatkan Kang yang pingsan bahwa keluarganya hanya akan aman jika dia terus bertarung. Beberapa saat kemudian, Kang mulai sadar dengan pandangan silau akibat cahaya lampu yang sangat terang. Dengan kondisi linglung, dia melihat siluet samar seorang pria misterius di atasnya dan mengira dirinya telah mati. Begitu matanya terbuka lebar, dia heran melihat orang berpakaian aneh di sekitarnya. Tak lama, dia mendengar suara bising orang-orang dari balik pintu. Sambil terbaring lemas di atas tandu, Kang bertanya di mana dia berada saat ini kepada petugas berpakaian aneh tersebut. Petugas itu menyuruh Kang untuk diam saja dan terus bergerak karena dia akan segera tahu sendiri. Dengan wajah ketakutan, dia berbisik bahwa tempat turnamen maut ini adalah neraka dunia. Sementara di kantor lain, dua pria sedang berdiskusi serius. Salah satunya adalah Chaun Woo, sang wakil pemimpin Hosen Group, yang mempertanyakan apakah rencana gila Kim ini masuk akal. Sambil menatap foto Kang, Yun Woo bertanya heran, apa benar bocah SM bisa jadi perwakilan baru? Mereka hanya karena mengalahkan si beruang hitam, Kim membenarkannya tanpa ragu sedikit pun. Kim menambahkan bahkan wakil presiden Hanum tertawa saat mendengar ide ini. Yun Woo kesal dan bingung mengapa itu hal bagus. Namun Kim menjelaskan itulah taktik agar musuh meremehkan mereka. Yun Woo mendengus meremehkan, tidak percaya satu anak sekolah bisa menjatuhkan Hanum. Kim lalu mengungkap fakta mengejutkan setelah mereka memeriksa kondisi fisik Kang pasca dihajar habis-habisan oleh beruang hitam. Dia menyatakan bahwa ketahanan tubuh anak itu benar-benar di luar nalar manusia biasa. Sang wakil pemimpin yang terkejut langsung terperangah dan meminta Kim mengulangi ucapannya barusan. Kembali ke arena, Kang mendadak tersentak bangun akibat tendangan keras di wajahnya. Saat dia mencoba mengumpulkan kesadarannya, seorang penjaga bersenjata mengacungkan senapan ke arah si penyerang agar mundur.
Pria penyerang itu hanya berkilah itu cuma candaan, lalu pergi menjauh. Tiba-tiba sebuah drone melayang mendekat dan menyuruh Kang segera berdiri karena proses registrasinya telah selesai sepenuhnya. Dengan bingung, Kang menatap seragam barunya dan bertanya apa maksudnya. Namun drone mengabaikannya dan memperingatkan bahwa pertarungan acak pertama segera dimulai. Aturannya, 200 petarung akan diseleksi ketat. Uji kelayakan ini berjalan dengan menyuntikkan zat acak ke tubuh petarung untuk memompa fisik. Mereka, saat sistem menjelaskan ini, para 5 IP sudah menonton dari jauh dan memasang taruhan. Namun Kang menolaknya mentah-mentah demi janjinya pada sang ibu untuk tidak memakai obat terlarang. Dan disinilah perjuangannya dimulai. Percaya Der. Kalian bakal kaget melihat kelanjutan aksinya nanti. Yup, kita lihat, dia langsung menolak keras. Dia sadar sudah sering ingkar janji ke ibunya, terutama soal hobi tawuran. Tapi dia bersumpah tidak akan menyentuh barang haram itu, tapi mendadak. Kalian harus lihat ini, teriakan keras langsung membuyarkan lamunannya. Dia berbalik dan melihat jarum suntik kosong musuhnya tergeletak di genangan darah. Lawannya kini telah berubah total. Tubuhnya menjadi sangat mengerikan dan memancarkan aura kekuatan murni yang tak terkendali. Wajahnya berkerut sangat menyeramkan. Petarung itu merong bahwa dia mendapat doping kekuatan saat aura ungu pekat meledak di sekitarnya. Sebelum Kang sempat mencerna apa yang terjadi, musuhnya melompat ke udara. Menyerang dengan tendangan ganda yang mematikan, Kang nyaris menghindari serangan itu. Tendangan keras tersebut menghantam dinding di belakangnya hingga membuat betonnya retak. Melihat tubuh pria itu yang membesar dan berotot aneh, Kang hanya bisa heran monster macam apa yang sebenarnya harus dia lawan sekarang. Kang menatap tak percaya, bingung bagaimana otot sepadat itu bisa tumbuh hanya dalam hitungan detik. Di dekatnya, sebuah drone kamera melayang, menyiarkan pertarungan ini kepada sekelompok penonton kaya raya. Sebuah suara mekanis tiba-tiba mengumumkan bahwa petarung bernama Han Cayul berhasil meningkatkan kekuatannya. Han merong gembira, berteriak bahwa dia mendapat durian runtuh dengan peningkatan ini dan keberuntungannya tidak tertandingi. Dia berteriak akhirnya bisa keluar dari tempat ini dan menghabisi semua orang yang dulu mengejek. Tubuh kurusnya, dengan lompatan cepat lainnya, dia langsung menerjang ke arah Kang, bersumpah akan melenyapkan bocah ingusan di hadapannya. Han mendekat, tapi Kang sambil menyeringai menyambut terjangan itu dengan pukulan telak ke wajahnya, lalu memasang kuda-kuda tinju yang santai. Penuh percaya diri, terkejut, Han membentak, apakah dia sedang diremehkan? Hai tidak percaya dengan tatapan mengejek yang ditunjukkan Kang. Sementara itu, Kang menyadari meski kekuatan Han besar, kecepatan reaksinya tidak meningkat. Setelah memakai doping, dia memutuskan mendekat perlahan dan menunggu celah. Namun, Han tiba-tiba menerjang maju dengan kecepatan luar biasa, membuat Kang benar-benar lengah. Nah, perhatikan baik-baik di sini, pukulan telak menghantam kepala Kang, mengempaskannya ke tanah. Kang langsung sadar dia tidak boleh lengah sedikitpun saat menghadapi monster gila semacam ini. Dari posisi sulit di lantai, Kang mencoba melayangkan tendangan, tapi Han sudah bisa menebaknya. Senyum sinis merekah di wajah Han saat dia menghindar dan meluncurkan serangan telak lainnya, membuat Kang terpental. Melewati ruangan, kekuatan kedua serangan itu sungguh luar biasa. Saat Kang melayang di udara, Han mencengkeram kakinya. Wajah Kang masih meringis kesakitan. Han berteriak tidak perlu lagi membaca gerakan lawan. Dia hanya akan menghancurkannya dengan kekuatan otot semata. Sembari memegang kaki Kang dengan satu tangan, petarung monster itu membanting tubuhnya ke tanah dengan sekuat tenaga. Kejadian beruntun ini membuat Kang babak belur. Han tertawa kesetanan, menyombongkan diri bahwa dia sedang menghancurkan mental bocah itu. Dia lalu berjongkok, bersiap untuk melompat tinggi dan berteriak ingin melihat seberapa hancur tubuh seseorang bisa dibuatnya. Dia melesat ke udara dengan kekuatan dahsyat yang meretakkan lantai di bawahnya. Di udara, dia berteriak tidak akan ada yang bisa mengusirnya lagi. Sambil tersenyum gila, dia menobatkan dirinya sebagai raja baru dan meluncur ke bawah dengan tendangan kuat yang mengarah tepat ke tokoh utama kita yang pasrah. Saat kakinya mendarat, Han mengejek bahwa mematahkan tulang rusuk adalah bagian paling seru. Dia terus menginjak dadakan, mengunci posisinya di lantai. Tiba-tiba, sebuah ingatan singkat memperlihatkan
Percakapan antara Kim dan wakil ketua, di mana pria itu menyebut struktur tulang Kang 10 kali lebih kuat dibanding orang biasa. Kembali ke masa kini, tangan Kang mendadak mencengkeram. Kaki Han mengejutkan si raksasa gila itu. Dengan cepat, Kang melayangkan tendangan telak ke dagu Han hingga membuatnya terhuyung mundur. Han langsung mencoba membalas dengan menangkap kaki Kang, tapi Kang terlalu gesit, berputar dan melompat mundur untuk menjaga jarak aman. Han kebingungan, heran bagaimana Kang bisa sekuat itu tanpa doping sama sekali. Dia mulai curiga bahwa kalian pasti mikir hal yang sama dengan saya, kan dopingnya mulai habis. Di saat yang sama, Kang menyadari stamina musuhnya terkuras setiap detik. Sebuah rencana baru pun muncul di kepalanya. Dia akan menjaga jarak dan melemahkan Han dengan pukulan cepat dan akurat ke wajahnya. Kang mendekat dengan hati-hati. Tapi Han salah mengira ini sebagai serangan gegabah dan langsung menerjang maju. Namun Kang jauh lebih cepat, dengan mudah merunduk menghindari ayunan liar itu. Dia bangkit kembali dan mendaratkan pukulan telak ke wajah Han, membuatnya lengah. Han mencoba membalas dengan pukulan ke arah tubuh, tapi Kang sudah bisa menebak arah gerakannya dengan mudah. Dia menghindar dengan tepat, lalu mendaratkan pukulan bersih lainnya ke rahang Han. Terhuyung ke belakang, Han shock melihat kecepatan dan kekuatan serangan bertubi-tubi itu. Belum sempat dia mencerna apa yang terjadi, sebuah tinju kembali menghantam wajahnya. Dia tidak bisa mengimbangi gerakan Kang. Kang melihat celah sempurna dan bersiap melayangkan pukulan kanan yang mematikan. Namun, saat dia hendak memukul, Han tiba-tiba maju dan mencengkeramnya dengan kedua tangan. "Kena kau," seringai Han. Ini sangat menyenangkan. Dia mengaku sengaja membiarkan Kang memukulnya. Dengan sengaja, tapi Kang dengan tenang menjawab bahwa dia juga membiarkan dirinya ditangkap. Bingung, Han bertanya apa maksudnya. Kang hanya bertanya, apakah dia pernah melihat bagaimana kanguru memegang mangsanya sebelum menendang. Dalam sekejap mata, Kang menghantamkan kedua kakinya tepat ke wajah Han. Dampaknya sangat fatal, membuat wajah Han babak belur. Dia jatuh ke belakang tanpa pertahanan. Bergumam tidak bisa merasakan tubuhnya sendiri dan tidak tahu apa yang terjadi. Han sangat marah karena tubuhnya tidak mau bergerak. Dia tidak percaya dikalahkan oleh bocah yang bahkan tidak menggunakan doping sama sekali. Matanya kemudian melirik ke seberang ruangan dan tertuju pada jarum suntik yang awalnya ditujukan untuk Kang. Dia merangkak merebutnya, sementara Kang sudah memprediksi langkah putus asa musuhnya dan berlari menghadangnya. Kang melompat ke udara, bersiap mendaratkan tendangan penentu, tapi dia terlambat. Han menancapkan jarum suntik itu langsung ke kepalanya sendiri. Sebuah notifikasi sistem langsung mengumumkan bahwa doping stamina telah berhasil digunakan. Mendapat kekuatan baru, Han melompat maju dan menabrak Kang dengan hantaman tubuh yang mustahil untuk bisa dihindari. Olehnya, Kang menerima dampak penuh serangan itu dan terluka parah. Han mengangkatnya ke udara, mengejet apakah dia pernah mendengar tentang bocah kerempeng sebelum membantingnya dengan kejam ke lantai. Lantai hancur berkeping-keping akibat kekuatan pukulan luar biasa itu. Terbaring babak belur di lantai yang rusak, Kang tidak bergerak sama sekali. Sebuah drone kamera mendekat untuk merekam, tapi Han dengan marah. Menepisnya pergi ini belum berakhir. Geramnya sambil berdiri di atas tubuh Kang. Han mencekik leher Kang dengan kuat, mengatakan dia membutuhkan ini setelah dipukuli habis-habisan. Dia menegaskan bahwa bocah seperti Kang harus dihabisi napasnya untuk selamanya. Saat kesadarannya mulai memudar, kenangan tentang ayahnya melintas di pikiran Kang. Dengan sisa kekuatan terakhirnya yang penuh keputusasaan, dia menghantamkan dahi kuat-kuat ke wajah lawannya, membuat Han pusing dan langsung jatuh tersungkur. Drone di dekatnya segera mengumumkan bahwa permainan telah berakhir bagi pemain yang kalah. Sementara itu, Kim dan wakil ketua menyaksikan akhir pertarungan tersebut melalui layar monitor. Sang wakil ketua heran bagaimana Han bisa dikalahkan semudah itu. Kim menjelaskan bahwa Han tidak hanya kalah, tapi mati karena menyuntikkan doping dalam jumlah berlebih. Dia menjelaskan peluang bertahan hidup dari pencampuran dua jenis obat ini kurang dari 0,05% sejak Han menyuntikkan doping stamina langsung ke kepalanya. Takdirnya sudah tamat. Wakil ketua berkomentar bahwa Kim sangat beruntung karena lawannya mengalahkan dirinya sendiri. Kim setuju itu tampak seperti keberuntungan, namun
Dia merasa kata beruntung kurang tepat untuk situasi ini, menekankan bahwa tubuh Kang sangat aneh. Sang wakil ketua ragu, menyebut tempat ini sudah dipenuhi monster dengan kemampuan luar biasa. Jadi tulang yang keras bukanlah hal baru. Kim membantah, karena meski doping mereka bisa memperkuat otot, organ, dan hormon, obat itu tidak bisa memperkuat tulang. Dia yakin ada sesuatu yang spesial dalam diri Kang. Wakil ketua akhirnya setuju, mengakui Kang lolos dan berhak lanjut. Dia lalu bertanya, apa langkah berikutnya? Kim menjelaskan bahwa setelah lulus tes doping, Kang mendapat perawatan medis darurat. Dan percayalah, kalian dan saya akan segera melihat para monster tangguh lainnya di babak berikutnya. Yo, kalian harus dengerin cerita kocak sekaligus menegangkan ini. Di ruang latihan tarun, Kang duduk linglung di atas mesil. Mikir keras apahan beneran mati gara-gara dia mencoba untuk menenangkan dirinya. Berpikir kalau dia cuma mau bikin orang itu pingsan. Ini kan demi bertahan hidup. Kalau tidak, pasti Han yang bakal menghabisinya. Pikirannya lalu kembali tertuju pada keluarganya. Ingat, kalau cuma dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan ayah dan ibunya. Tepat saat itu, drone yang sama dari pertarungan tadi terbang mendekat dan melayang di depannya. Alat itu bicara, memerintahkan semua peserta yang lolos babak ini untuk segera menuju aula utama. Staf di dekatnya memberikan peringatan ekstra, memberitahu Kang kalau dia mengikuti petunjuk itu. Semua keraguannya bakal terjawab. Dia juga memperingatkan agar jangan bertingkah konyol, karena semua drone dipersenjatai senjata mematikan. Kang pun berdiri lalu mulai berjalan, mengikuti drone melewati koridor. Dia mulai penasaran. Sebenarnya tempat macam apa ini? Menyimpulkan, kalau ini pasti fasilitas bawah tanah tanpa jalan keluar. Rasa frustrasi langsung melandanya. Dia berharap minimal bisa menelepon ibunya untuk memastikan keadaannya. Dia pun cuma bisa memegang erat janji terakhir Kim, kalau keluarganya bakal aman selama dia ikut bertarung di sini. Dia sadar pertarungan ini beda jauh dari dugaannya. Orang-orang di sini ternyata kelewat kuat. Mereka itu monster. Bahkan preman jalanan di sini levelnya beda jauh, dan sekarang, monster-monster terburuk itu bakal berkumpul di satu tempat. Suara pemandu langsung memotong lamunannya, mengumumkan kalau pintu aula utama sekarang sudah terbuka. Begitu pintu bergeser terbuka, Kang melangkah masuk dan langsung disambut kilatan cahaya terang. Di dalam, beberapa drone melayang mengawasinya. Salah satunya mengumumkan kalau semua pemain sudah hadir dan game berikutnya bakal dimulai dengan 124 peserta. Sambil mendengarkan itu, Kang mulai memperhatikan sekelilingnya aula itu. Dipenuhi berbagai petarung tangguh, dan jujur, kalian pasti merinding melihat tampang mereka. Sistem lalu mengumumkan kalau ringkasan pembuka bakal diputar di layar depan sambil menatap kerumunan di sekitarnya. Kang cuma bisa memikirkan satu hal, mereka semua monster. Kang menyadari kalau para petarung ini punya level yang jauh berbeda dari bocah yang dia lawan di babak pertama. Dia memutuskan lebih baik menghindari keributan konyol dan menunggu pertandingan resmi dimulai. Tapi sialnya, pria di sebelahnya malah langsung memanggilnya. Bertanya bagaimana dia bisa sampai di sini, lalu menantangnya berantem sambil mengabaikan orang itu. Kang dalam hati berharap sudah mengganti seragam sekolahnya sebelum pengenalan dimulai. Tapi lamunannya buyar gara-gara sekelompok petarung di dekatnya yang mengejek. Dia bilang kalau Kang cuma beruntung menang di babak pertama karena musuhnya overdosis obat. Yang lain menyahut dengan sarkas, menyindir kalau Kang pasti bersih banget. Mereka menebak parah. Penonton tajir yang bertaruh untuk bocah berseragam ini cuma mau melihat tontonan konyol. Salah satu dari mereka mengajak yang lain untuk mengerjakan. Tapi pria lain malah mencoba memberi saran yang tidak diminta, suruh dia menunduk, jalan diam-diam, dan jangan tatap mata siapapun. Kang mencoba mengabaikan mereka dan pergi, tapi langkahnya langsung dihadang orang lain. Pria tinggi berkulit gelap menghalangi jalannya. Katanya ada beberapa hal yang mau dia tanyakan sebelum acara dimulai. Karena kesal dan ogah cari ribut, kesabaran Kang mulai habis. Pria itu mengancam bakal menghajarnya di tempat jika tidak menjawab. Di momen itu, Kang sadar kalau mau bertahan hidup di antara para psikopat ini, dia harus sama gilanya dengan mereka. Saat mereka bersiap saling serang, sebuah tangan tiba-tiba menepis di antara mereka,
menghentikan keributan sebelum dimulai. Si pria tinggi langsung melotot ke arah pengganggu itu. Pria berkacamata rambut coklat usia 30-an. Kesal karena diganggu, pria tinggi itu mencengkeram lengan si pendatang baru dengan penuh ancaman. Sambil tersenyum licik, dia menantang apa yang bisa dilakukan si kacamata sekarang. Saat aura kuat mulai terpancar dari keduanya, si kacamata dengan santai bilang, "Kalau Kang cuma seorang pelajar." Dia lalu menarik tangannya lepas dengan sangat mudah, membuat lawannya kaget. Si pria tinggi mengejek, bertanya apa si kacamata ini beneran mau cari ribut demi bocah asing. Melihat situasi makin memanas, Kang memutuskan tidak bisa tinggal diam menerima hinaan lagi. Dia bersiap menyerang, tapi sebelum sempat bergerak, dia mendadak kaku ketakutan. Sebuah drone perlahan turun dan langsung melenyapkan pria berkulit gelap tadi. Gila kan? Sistem lalu mengumumkan kalau ringkasan akan dimulai. Dan peserta yang bikin rusuh di luar jadwal tanding bakal langsung dieksekusi mati di tempat. Kang benar-benar syok. Mereka membunuh orang semudah itu tanpa peringatan sama sekali. Dia bingung bagaimana cara bertahan hidup di tempat mengerikan ini. Tepat saat itu, ringkasan dimulai di layar utama, menampilkan maskot mirip kacang yang memberi selamat kepada semua yang lolos babak penyisihan. Si maskot menjelaskan kalau tes doping kemarin cuma pemanasan biasa saja. Mulai sekarang, eliminasi bakal lebih sedikit, tapi sekali kalah berarti dikeluarkan permanen dari arena tarung ini. Dia memperjelas kalau tersingkir berarti dibuat tidak berdaya untuk bertarung lagi dalam kondisi apapun. Si maskot lalu mengungkap alasan utama mereka ada di sini, hadiah utama sebesar 10 miliar won. Jumlah fantastis itu membuat semua orang heboh. Kang berpikir kalau dengan uang sebanyak itu, keluarganya akhirnya bisa hidup layak dan normal. Maskot lanjut mengingatkan kalau cuma satu orang yang bisa menang. Tapi biar tetap semangat, siapapun yang menembus 16 besar bakal mendapat 5% dari total taruhan penonton tajir pada mereka. Kabar ini membakar semangat para petarung. Maskot lalu menjelaskan kalau tiap pemain bakal diberi kamera pribadi untuk mengenalkan diri dan mencari pengikut. Para penonton tajir bakal memantau kanal masing-masing dan memasang taruhan. Mereka singkatnya, makin tenar seorang pemain, makin melimpah pula uang yang bisa mereka dapatkan. Maskot menyarankan agar mereka pintar-pintar menarik hati penonton tajir demi cuan melimpah. Setelah penjelasan selesai, diumumkan kalau kamar-kamar khusus sudah siap dan mereka bebas memilih kamar mana saja. Saat para petarung menyusun strategi, beberapa menyimpulkan kalau cara terbaik memikat penonton adalah pamer kekuatan mutlak. Lalu, mereka berniat masuk ke kamar yang sama dengan Kang. Kang sendiri khawatir bakal susah mencari kamar yang aman. Tapi si pria berkacamata yang menolongnya tadi menyuruhnya santai saja. Dia berjanji bakal melindungi bocah itu sampai pertandingan resmi dimulai. Walau menaruh curiga pada niat orang itu, Kang menerima kerja sama sementara ini. Saat berjalan, dia melihat seseorang di kerumunan yang rasanya sangat familiar. Si kacamata mendesaknya untuk terus jalan agar bisa segera dapat kamar. Tapi Kang tidak bisa menghilangkan curiganya. Orang ini baru saja dihina karena membelanya, tapi sekarang malah bersemangat mengajak kerja sama. Kang tidak paham motivasinya dan merasa orang ini tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Di sini, semua orang adalah ancaman. Pria itu tiba-tiba membuarkan lamunannya, bertanya kenapa dia malah bengong saja di situ. Di tempat lain, dua petarung melihat ada satu kamar yang sudah membentuk kelompok. Mereka memutuskan pilihan terbaik adalah mengambil kamar di dekat milik Kang. Mereka menilai berada di dekat petarung populer bisa membuat mereka ikut tersorot kamera yang ditonton para miliarder, yang berujung pada taruhan lebih banyak. Lagi pula, petarung berotot biasanya jadi daya tarik utama bagi para penjudi kaya. Kamar lain, tiga pria berbadan besar dan kekar sedang berkumpul. Tiba-tiba, seorang pemuda berambut pirang dengan jaket biasa masuk dan langsung menutup pintu. Dia dengan santai berkomentar kalau kamar ini kelihatan nyaman. Ucapan yang bikin ketiga pria kekar itu kaget sekaligus emosi. Mereka berdiri dengan tampang mengancam, tapi si pirang cuma meminta mereka minggir dari jalannya. Salah satu dari mereka mengejek. Kamera bahkan belum menyala, tapi bocah ini sudah berani menutup pintu. Dia langsung menerjang si pirang sambil berteriak ingin membunuhnya. Tapi pemuda itu menangkis hanya dengan 2 jari saja.
Dia menghindari serangan dan melayangkan pukulan telak tepat di rahang penyerangnya hingga langsung pingsan. Kalian pasti melongo melihat kekuatan gila itu. Dua orang tersisa di kamar langsung kaku terkejut. Si pirang lalu bertanya dengan santai, apakah ada yang mau menyapanya lagi? Kedua pria itu ragu dengan wajah ketakutan. Dia bilang lebih baik mereka diam saja, karena orang yang ingin dia temui bukanlah mereka. Namanya terungkap sebagai Han Su, dan dia baru berusia 19 tahun. Sementara itu di luar area tarung, sebuah mobil tampak terparkir di atas jembatan. Di dalam, Kim menyampaikan kabar buruk kepada wakil ketua. Kalian dan saya akan melihat kerjasama gila antara wakil presiden dan Choi Mi-chuen, sang mantan juara turnamen. Sementara si wakil ketua malah putus asa karena nasibnya cuma bergantung pada bocah SMA. Kim menenangkan dan menjelaskan kalau Kang masuk 16 besar, dia bisa ikut babak kedua yang membolehkan doping. Apalagi dengan struktur tulang 10 kali lipat lebih kuat dari manusia biasa normal, Kang punya peluang besar mencapai level modifikasi elit. Kim yakin, satu suntikan lagi bisa mengubahnya jadi monster pencetak rekor baru. Tapi si wakil ketua cemas hal itu akan sangat sulit untuk menjaga Kang tetap di pihak mereka, karena para VIP lain pasti berniat menyabotase. Kim menyuruhnya santai dulu, lalu membocorkan kalau seisi ruangan yang dimasuki Kang saat ini adalah 5 petarung dengan jumlah penonton VIP paling sedikit. Kabar ini tentu bikin si wakil ketua kaget setengah mati. Sementara itu, si pria berkacamata menjelaskan ke Kang kalau nyari penonton itu susah, karena penonton cuma fokus pada para petarung yang langganan menang. Di sana juga ada Amanda Groves, gadis berusia 23 tahun yang memadukan gaya capoeira dan jiu-jitsu. Tapi peluang menangnya sangat kecil, serta Kim Min-ho, petinju 25 tahun bertubuh paling mungil. Anggota terakhir adalah pria aneh bernama Minon, yang saat ini malah tiduran di lantai sambil bertingkah konyol, meminta tolong sambil berusaha menjilat sikunya sendiri. Tiba-tiba, ada 5 drone terbang masuk ke ruangan. Si kacamata langsung berteriak bahwa rekaman sudah dimulai dan mereka harus segera mencari perhatian para penonton VIP demi menghasilkan uang. Dia langsung memamerkan otot lengannya yang kekar, lalu tiarap ke lantai dan mulai melakukan push-up hanya menggunakan jari-jarinya saja, mengangkat seluruh tubuhnya ke atas. Sambil menghitung jumlahnya, Kang cuma menonton dengan bingung melihat tingkah aneh ini. Pandangannya lalu beralih ke Amanda yang langsung mengambil posisi dan menekan lantai hanya dengan satu jari tangannya saja, dengan kekuatan besar sampai membuat Kang kagum. Dia kemudian mengambil pose tidak biasa dan meniru gerakan push-up si pria berkacamata tadi, menahan seluruh beban tubuhnya hanya pada satu jari. Kekuatan murni, tanpa persiapan itu sungguh luar biasa. Di saat keduanya pamer kekuatan, Min-ho malah mencibir kalau pamer fisik itu cuma buat orang bodoh. Dia pun bersiap dan melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa gila. Kang sampai heran bagaimana bisa ada orang secepat itu. Sementara itu, Minon masih saja sibuk berusaha menjilat sikunya. Sambil mengoceh tidak jelas, jujur saja, melihat semua tingkah aneh di sekitarnya ini. Kalian pasti setuju kalau Kang menganggap situasi ini gila dan heran, siapa yang mau menontonnya. Tiba-tiba saja, pengumuman sistem berbunyi bahwa lawan untuk 124 petarung telah resmi ditentukan. Semua orang di ruangan langsung menatap layar lebar untuk melihat siapa lawan mereka. Lawan Kang adalah pria bernama Kai, berambut merah dengan luka cakar berbentuk huruf X di wajahnya. Di tempat lain, Kim dan si wakil ketua juga sedang memperhatikan papan tanding. Si wakil ketua bertanya, apakah Kai petarung hebat? Kim menjawab, kalau Kai belum pernah kalah sekalipun, sejak masih menggeluti seni bela diri bernama Let Wei. Dengan bingung, wakil ketua mengulangi nama itu karena merasa asing dan belum pernah mendengarnya. Kim menjelaskan kalau Let Wei mirip Muay Thai, tapi jauh lebih brutal dan merusak. Wakil ketua terkejut karena dia tahu Muay Thai sendiri sudah sangat berbahaya sebagai salah satu bela diri penghancur tubuh lawan paling mengerikan. Kim menegaskan kalau Let Wei jauh lebih parah. Mereka bertarung tanpa sarung tinju, bahkan tandukan kepala pun diperbolehkan bebas. Dalam setiap laga, para petarung selalu mengincar bagian wajah atau kepala lawan. Sungguh ironis, karena tengkorak adalah tulang terkuat, tapi cedera serius di bagian itu bisa berakibat sangat fatal.
sehingga olahraga ekstrem ini dilarang dari turnamen resmi. Namun, bahaya paling mengerikan dari Letoy ada di hal lain. Serangan ke leher belakang hingga tulang belakang pun diperbolehkan, pukulan yang bisa menewaskan lawan dengan mudah atau membuatnya lumpuh total. Kim menceritakan kalau Kai mengasah kemampuan bertarungnya di arena tarung jalanan. Setelah karir profesionalnya usai, dia dimanfaatkan oleh organisasi gelap dan terus bertarung di sana sejak saat itu. Saat si wakil bertanya tentang organisasi tersebut, Kim menjelaskan kalau pertarungan di ring resmi sudah tidak lagi memuaskan bagi Kai. Dia pun mulai mencari dan menantang petarung jalanan terkenal hingga menarik perhatian kelompok yang mengendalikannya kini, sekarang. Kalian pasti penasaran, apakah Kang punya peluang menang melawan petarung mengerikan ini? Kim mengaku kalau dirinya sendiri juga sangat penasaran tentang hal itu. Jawaban jujur yang mengejutkan si wakil. Dia menambahkan bahwa Kang bersama si beruang hitam adalah dua petarung tanpa pernah mencicipi pelatihan bela diri formal apapun. Adegan kemudian berganti memperlihatkan Kang yang berusia 28 tahun baru saja terbangun dan langsung beranjak dari ranjang kapsulnya bersama rekan-rekan sekamarnya. Kang kebingungan dan heran sudah berapa lama dia pingsan karena merasakan tubuhnya jauh lebih ringan. Di tengah kebingungan itu, dia tersadar kalau rasa ini bukanlah yang pertama kalinya. Sensasi ini terasa persis seperti yang dia rasakan setelah pertarungan super brutal melawan beruang hitam di rumah sakit dulu. Sadar dengan apa yang terjadi, dia membatin bahwa dirinya sekarang memang bertambah kuat. Si pria berkacamata menyuruhnya tidak usah terlalu kaget karena otot-otot Kang sebelumnya telah dipaksa bekerja melampaui batas maksimal mereka, dan untungnya pulih tanpa cedera permanen, otot itu justru tumbuh semakin padat. Dia menduga Kang belum pernah memaksakan diri sekeras itu sebelum laga melawan si beruang hitam. Dia juga menebak kalau kecepatan alami Kang kini sudah kembali normal dan bertanya-tanya apakah dia menggunakan obat stimulan pemulihan khusus. Mengalihkan pembicaraan, Kang berkata bahwa dia sangat penasaran tentang satu hal. Dia menanyakan alasan mengapa pria itu berani mengambil risiko besar demi melindunginya. Tempo hari, si kacamata menjawab kalau Kang sangat mirip dengan anaknya. Dia mengaku meski sudah berusaha keras menjadi ayah yang baik, sang anak malah sangat membencinya dan sekarang terlilit utang besar pada rentenir kejam. Ketika Kang mengingatkan kalau pria itu sendiri juga terjebak di game kematian ini, dia mengangguk pasrah dan berkata ingin memperbaiki semua kesalahannya itu. Dia mengakhiri cerita dengan menyebut kalau melihat Kang berjuang sendirian membuatnya teringat penderitaan anaknya, sehingga tidak tega tinggal diam. Tapi dengan sangat dingin Kang menyuruhnya berhenti, membuang waktu berharga untuk dirinya. Kang memintanya fokus bertahan hidup agar bisa pulang dan mengurus anaknya kembali. Karena jika mati di sini, segala usahanya akan sia-sia. Pria itu tampak sempat tertegun mendengar perkataan jujur dari mulut Kang. Namun sesaat kemudian, dia malah merangkul leher Kang dengan bercanda sambil memohon dibantu sekali lagi. Meski Kang mengelak, candaan hangat mereka tiba-tiba terhenti oleh teriakan penuh amarah dari sudut ruangan. Mereka berbalik dan melihat Minhan yang sedang mengamuk karena jadwal tandingnya tidak ditempatkan di arena utama. Dia bahkan dengan bangga menyombongkan keahlian menjilat sikut sendiri seolah hal itu bisa membuktikan kehebatannya di sana. Tanpa memedulikan ocahan konyol tersebut, si pria berkacamata menjelaskan kepada Kang bahwa hanya laga dengan prediksi penonton terbanyak saja yang disiarkan di arena utama. Namun, dia melihat ada kejanggalan dalam jadwal tersebut. Kecuali Minhan dan si rambut merah, seluruh anggota kelompok mereka dijadwalkan bertarung melawan para monster terkenal dengan jumlah penonton paling melimpah. Anehnya, laga mereka tidak digelar di arena utama. Kang justru menganggap hal ini menguntungkan. Membuat pria paruh baya itu kebingungan sekaligus cemas setengah mati. Kang lalu menjelaskan bahwa ini momen emas untuk mencuri perhatian para VIP. Ambisinya yang besar membuat pria tua itu tak bisa berkata-kata. Mendadak, Minhan langsung memajukan wajahnya tepat di depan muka Kang, menegaskan kalau arena utama bukan cuma soal cari penonton. Kang kaget dan refleks melangkah mundur. Minhan terus menjelaskan kalau arena utama adalah panggung khusus bagi 16 petarung terbaik untuk menunjukkan kekuatan dahsyat mereka.
Di sanalah tempat membuktikan kemampuan sesungguhnya, dan dia sangat ingin bertarung di sana. Di tengah ocehan panjang Minhan, Kang malah membatin bahwa dia sangat merindukan ibunya saat ini. Di sisi lain, adegan berpindah memperlihatkan 3 mobil mewah terparkir di sebuah gudang terbengkalai yang sangat luas. Di dalam gudang itu, si wakil ketua dan Kim berdiri di dekat tong terbakar. Dia mengeluh kesal dan bilang mending nonton arena utama daripada menunggu di sini. Bersiaplah, karena kalian dan saya akan segera menyaksikan rahasia besar mereka. Yuk, kalian dan aku bakal masuk ke dalam konspirasi terliar manhwa ini. Lokasi rahasia ini jadi tempat pertemuan, dan ada pihak luar yang mulai mengawasi saluran milik Kang Sean-woo. Mendengar itu, wakil ketua langsung panik dan curiga kalau mereka sedang dimata-matai. Tiba-tiba, sebuah suara dari belakang mengejet kalau mereka akhirnya sadar juga. Ternyata, seorang gadis muda berdiri di kegelapan. Dia adalah Chao Sulun-jin, putri bungsu 19 tahun dari grup Hosian. Dia mengaku cuma tertarik pada si pelajar muda, Kang Sean-woo. Wakil ketua pun mencibir, mengingatkan kalau dia baru saja dipecat dari perusahaan dan sekarang malah berkeliaran seperti tikus. Sementara itu, Kim cuma berkomentar santai kalau nona muda ini sepertinya naksir dengan bos mereka. Sambil mengamuk, wakil ketua membentak Kim, lalu beralih menghina Chao Jin sebagai anak haram yang tidak tahu diri. Sambil menuruni tangga dengan sangat santai, gadis itu menganggap ucapan itu keterlaluan. Apalagi dia sampai putus sekolah demi membantu kakak-kakaknya di perusahaan. Dengan nada sarkas, dia berterima kasih karena sudah dicarikan tempat pertemuan sekarang ini. Bahkan dia hampir merasa bersyukur. Wakil ketua menyuruhnya diam dan pergi, tapi ucapan itu terpotong oleh kedatangan sebuah mobil. Sebuah drone pemandu, mirip seperti di bangsal petarung, tiba-tiba muncul. Semua orang terkejut melihatnya. 2 pria berpakaian aneh keluar dari mobil. Lalu si drone mengumumkan akan mengantar mereka ke arena utama. Beberapa saat kemudian, Chao Jin diminta membuka penutup matanya. Dia terkejut melihat dirinya ada di ruangan mewah penuh kursi merah empuk. Dengan bingung, dia bertanya sedang di mana. Penjaga menjelaskan bahwa dia sedang melihat arena utama dari salah satu dari 16 kamar VVIP eksklusif. Sambil menikmati pemandangan indah itu, Chao Jin berbisik kalau dia akhirnya berhasil masuk ke taman bermain para bos besar. Di sisi lain, Kim dan wakil ketua juga berada di kamar serupa, sambil mengagumi luasnya arena yang luar biasa ini. Pelayan memberitahu kalau setelah pertarungan ini selesai, pertandingan Kanghu akan segera dimulai. Tiba-tiba, suara hantaman keras terdengar dari arena bawah hingga mengejutkan mereka. Seorang petarung piran sedang mencekik lawannya di dinding. Wakil ketua melotot tidak percaya, bingung melihat monster macam apa itu. Kim langsung mengenali petarung itu sebagai Han Min-soo, yang ternyata seumuran dengan Kang. Wakil ketua bertanya, apa dia pelajar juga? Tapi Kim menjelaskan kalau Han Min-soo sudah putus sekolah. Ternyata, dia dulu bersekolah di tempat yang sama dengan Kang Sean-woo. Di bawah arena, Han Min-soo mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Komentator pun mengumumkan laga antara kamar 9 dan 29 telah usai dengan kemenangan Han Min-soo. Pertandingan berikutnya langsung diumumkan, yaitu kamar 10 melawan kamar 3. Para petarung diminta masuk, dan Kanghu berjalan keluar bersama teman sekamarnya. Salah satu temannya langsung tersantak kaget melihat betapa raksasanya panggung baru ini dibandingkan tempat sebelumnya. Pengumuman sistem kemudian memanggil petarung bernama Kim Min-yo untuk segera bersiap. Dia bersiap dengan wajah malas yang penuh rasa tidak peduli. Sementara itu, pemandu menyuruh para petarung yang sudah selesai untuk segera keluar lapangan. Han Min-soo pun berjalan santai menuju pintu keluar dan melewati belakang Min-ho. Di tribun penonton, Kang dan temannya mengobrol kalau Min-ho terlihat tidak percaya diri. Tiba-tiba, sebuah batu kecil menghantam tembok tepat di sebelah Kang. Nah, bagian ini nih yang bikin kita harus melotot bareng-bareng. Kang terkejut setengah mati dan bingung batu itu dari mana. Di bawah, Min-ho melirik malas karena melihat kejadian aslinya. Han yang sedang berjalan santai, tiba-tiba memiringkan kepalanya sedikit dan menyentil batu itu tepat ke arah Kang Sean-woo. Min-ho langsung sadar kalau pria ini gila, kecepatannya luar biasa. Tepat saat Han akan melewatinya, dia berhenti
lalu menyapa Minho. Dia bilang kalau teman setim Minho terlihat sangat sombong, merujuk pada Kang. Tapi Minho malah pura-pura tidak tahu. Dia mengaku tidak mengerti maksud ucapan Han. Han langsung menatapnya tajam. Membuat Minho yang tidak mengerti, jadi makin bingung dengan permusuhan mendadak ini. Sambil menatap dingin, Han berbisik lirih. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Detik itu juga, Minho memasang kuda-kuda bertarung dan melompat mundur demi menjaga jarak. Dari atas tribun, Kang dan yang lain bingung dengan situasi menegangkan ini. Tapi Amanda membantah dan bilang ini tidak mendadak. Dia menjelaskan kalau Han bisa merasakan niat sekecil apapun dari orang lain. Terutama niat membunuh untuk sesaat. Suasana menjadi sangat mencekam. Mereka berdua membeku dalam posisi siap tempur. Tapi secepat itu pula ketegangan mereda. Saat Han kembali berjalan santai keluar seolah tidak terjadi apa-apa. Minho pun tersadar akan sesuatu. Han sengaja memancarkan aura membunuh yang sangat kuat hingga membuat instingnya merespon dan membayangkan kematiannya sendiri. Dia membatin kalau orang ini berada di level berbeda. Bayangan pertarungan brutal langsung terlintas. Dengan tubuh gemetar, Minho merenung apakah dia selemah ini dan bagaimana cara membalas dendamnya. Nanti, tiba-tiba, suara keras dari belakang menyadarkannya dan menanyakan arah pandangannya. Ternyata lawannya, seorang pegulat 31 tahun bernama Pis, telah masuk arena. Di kursi VIP, direktur hotel ternama yang menjadi sponsor Pis memuji gaya gulat unik andalannya. Asistennya menjelaskan kalau pukulan pegulat itu tidak penting. Target mereka adalah menyeret lawan ke bawah dan sekali dikunci di lantai. Semuanya selesai dengan bantingan hebat. Kalian pasti tahu kan kuncian sendi maut yang mustahil dilepaskan? Makanya banyak petarung bela diri campuran yang belajar gulat karena ini adalah dasar pertahanan terkuat dalam pertarungan. Jika seorang pegulat bisa menahan pukulan awal, mereka punya banyak teknik mematikan untuk menang. Melihat perbedaan fisik yang besar antara Pis dan Minho, pria itu yakin laga ini akan cepat selesai. Pemandu mengumumkan bahwa kedua petarung sudah siap. Dan laga antara Kim Minho melawan Pis pun dimulai. Minho segera mengambil kuda-kuda, menunggu lawannya melakukan pergerakan pertama. Pis langsung mengejek dan bertanya, apakah Minho seorang petinju tanpa sarung tangan? Dia merasa kasihan, karena lawan pertama Minho haruslah dirinya. Detik berikutnya, Pis langsung menerjang maju. Namun Minho sudah sangat siap dan langsung menyambutnya dengan satu pukulan telak ke wajah Pis. Sang pegulat langsung terhuyung mundur kesakitan sambil memegangi matanya yang langsung cedera parah. Pis berteriak histeris karena mata kirinya langsung buta total akibat satu hantaman itu. Minho mengejek balik dan bertanya siapa yang lemah sekarang. Panik, Pis tahu dia harus segera menangkap lawannya. Dalam kondisi buta sebelah, pertarungan jarak dekat adalah satu-satunya harapan Pis. Namun, kegelapan ini sangat menakutkan karena kecepatan Minho terlalu luar biasa. Terutama dari arah butanya. Sebelum Pis sempat menghindar, Minho mendaratkan bogem kiri keras tepat di wajahnya. Disusul pukulan kanan yang sangat mematikan. Pis mencoba menerjang maju sambil mengumpat keras demi menangkap lawannya. Namun Minho menghindar dengan sangat lincah. Dia lalu melancarkan rentetan pukulan bertubi-tubi ke sekujur tubuh Pis. Di tengah hujan serangan itu, Pis menyadari pandangan mata kanannya juga mulai memudar. Dia hanya bisa melihat bayangan samar yang terus menghajarnya, tanpa ampun. Dari atas tribun, penonton mengira kalau pertarungan ini sudah selesai. Tapi Amanda dengan tenang membantah hal tersebut. Secara mengejutkan, dia menunjukkan kalau Pis sebenarnya mulai bisa menahan beberapa serangan. Dan tebakannya benar, entah bagaimana. Sang pegulat perlahan mulai terbiasa dengan pola gerakan Minho. Minho merasakan firasat buruk dan langsung waspada. Tiba-tiba Pis menerjang cepat dan hampir berhasil mencengkeramnya. Memaksa Minho melompat mundur di detik terakhir. Dia merasa heran dengan situasi ini. Padahal dialah yang menyerang, tapi refleks Pis mendadak sangat tajam. Di sisi lain, Pis merasakan perubahan aneh di tubuhnya. Di mana penglihatan mata kanannya tiba-tiba menjadi sangat jernih. Dia merasakan sensasi aneh seolah semua bulu kuduknya berdiri tegak. Sambil fokus pada insting barunya, dia bergumam, kalau semuanya baik-baik saja sekarang. Lalu perlahan mulai memejamkan kedua matanya. Minho yang kebingungan mengira ini cuma gertakan kosong belaka. Yakin
Kalau kemenangan sudah di tangan, dia melepaskan pukulan pamungkas untuk menyelesaikannya. Namun tak disangka, kali ini Peace yang matanya terpejam, menahan serangan itu dengan satu tangan tanpa melesat sedikit pun. Nah, momen epik inilah yang bakal bikin kita semua merinding disco karena kalau Minlo tertangkap. Sekarang, tamat sudah riwayatnya. Kalian harus siap, karena pertarungan gila ini baru dimulai. Saat Min mencoba menghindar dan mundur, tangan Pi langsung mencengkeramnya dengan sangat kuat. Pi mengangkat tubuh Min ke udara dengan mudah, lalu bersiap melakukan bantingan yang sangat mengerikan. Tubuh Min dihempaskan ke lantai arena sampai retak parah. Dari tribun penonton, seseorang mengenali teknik itu sebagai lemparan pinggul. Sponsor VIP yang mendukung Pi langsung dibuat heran melihat kekuatan luar biasa itu. Dia bingung bagaimana bisa Pi malah bertambah kuat setelah dipukuli habis-habisan. Anak buahnya menjelaskan bahwa kehilangan penglihatan justru memicu kebangkitan indera Pi menjadi jauh lebih tajam. Sementara itu, Min masih terkapar di atas lantai yang hancur dengan luka parah akibat hantaman tadi. Pi berdiri tegak di depannya, berkata bahwa Min harusnya bersyukur. Kehilangan satu mata adalah kunci kebangkitan kekuatan aslinya. Namun, tepat saat dia selesai bicara, sebuah pukulan kanan yang sangat keras menghantam wajahnya. Meski sudah terkapar, Min belum menyerah dalam pertarungan ini. Jotosannya mendarat telak di satu mata Pi yang tersisa. Pi langsung terhuyung mundur sambil menjerit kesakitan. Saat dunianya berubah menjadi gelap gulita, si VIP bergumam bahwa sekuat apapun indera seseorang, dia tetap tidak bisa melihat tanpa mata. Saat Pi meronta di tanah, asisten VIP memuji ketahanan Min yang luar biasa. Tapi dia menambahkan bahwa situasi ini sudah tidak bisa diubah karena Min sendiri sebenarnya sudah pingsan. Terkejut, sang VIP bertanya, apakah Min benar-benar melayangkan pukulan terakhir itu dalam kondisi tidak sadar. Di arena pertarungan, Min terbaring kaku tanpa bergerak dengan tangan yang masih mengepal ke atas. Amanda menonton dengan cemas, berharap Min segera sadar. Dia takut Pi masih bisa melacak posisi Min meski matanya buta. Sementara itu, petarung yang buta perlahan mulai berdiri kembali. Merasa kebingungan dalam kegelapan total, Pi berteriak frustrasi, mengeluh, karena tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Namun tiba-tiba saja, terjadi sebuah perubahan besar dalam pikirannya. Persepsi baru yang luar biasa mengalir deras. Dia bisa merasakan setiap butir pasir di bawah kakinya dan mendengar detak jantung Min dengan sangat jelas. Perubahan tekanan udara di sekitarnya juga terasa sangat nyata pada kulitnya. Bahkan dia seperti bisa melihat kondisi di belakang tubuhnya sendiri. Rasa gembira yang luar biasa menyelimuti Pi saat menyadari perubahan ini. Dia langsung tertawa histeris seperti orang gila. Sebelumnya dia sempat kecewa karena tidak mendapat peningkatan kekuatan, tapi ini jauh lebih hebat. Sebuah bakat alami yang membuatnya bisa terus berkembang tanpa batas. Sambil tersenyum mengerikan, Pi berterima kasih karena Min telah membuatnya buta dan berjanji akan membalas budi dengan mengirim Min ke alam mereka selamanya. Dipandu oleh indera barunya yang tajam, Pi melompat maju menyerang lawan yang tidak berdaya itu. Meskipun saat ini, Min tidak sadarkan diri, pikirannya terus berputar cepat. Dia merasa terjebak karena tubuhnya menolak untuk bergerak. Tiba-tiba ingatan masa lalu muncul tentang seseorang yang tewas di tanah. Membuatnya ingat janji mencari sang pembunuh. Dia ingat saat diberikan sebuah kartu arena pertarungan bawah tanah yang menjadi satu-satunya petunjuk pembunuh kakaknya di lubuk jiwanya yang terdalam. Min berteriak meminta pertolongan sang kakak. Sementara di dunia nyata, kalian harus perhatikan bagian ini dengan sangat cermat. Di udara, sikut Pi mengarah tepat ke kepala Min. Tapi tepat sebelum serangan itu mendarat, mata Min langsung terbuka lebar. Merasa bingung melihat semuanya melambat. Dia terkejut kenapa semua gerakan di sekitarnya tampak sangat lambat. Lalu dia sadar bahwa dunia tidak melambat, melainkan dirinya yang bergerak sangat cepat. Dalam waktu super singkat sebelum sikut tajam Pi menghantam tanah arena, tubuh Min sudah menghilang dari tempat itu. Para penonton langsung melongo kaget melihat kejadian aneh ini. Pi yang merangkak naik dari kawah hancur buatannya, langsung berteriak menanyakan kemana Min pergi. Berdiri tidak jauh dari sana, Min hanya tersenyum tenang. Dia mengucapkan terima kasih pada Pi karena telah membangunkan insting bertarung yang sudah lama tertidur.
Setelah beristirahat sejenak, Min merasa energinya kembali penuh. Pi mulai merasa kesal, menyadari bahwa bocah ini tidak sedang bercanda. Kecepatannya jauh lebih gila sekarang. Min memasang kuda-kuda bertarung, menantang musuhnya untuk bisa mengimbangi gerakan kilat yang akan dia tunjukkan. Dengan kedua petarung yang sudah bersiap, Min mengumumkan bahwa tahap pertama akan segera dimulai. Pi bersiap menahan diri, merasakan ancaman besar datang. Secepat kilat, Min menerjang maju dan melayangkan sebuah pukulan keras. Tetapi Pi berhasil menepisnya dengan mudah. Pertahanan sukses itu membuat Min terkejut setengah mati karena harusnya itu mustahil dihalau. Dia kembali menyerang, namun Pi lagi-lagi menangkisnya sambil berteriak bahwa dia akan naik ke level berikutnya. Min melancarkan serangan baru. Namun kali ini, Pi berhasil menghindarinya dengan sempurna. Pi mencoba balik menerkam, tetapi Min sudah membaca gerakan itu dan langsung melompat mundur, menyelamatkan diri. Min tidak mengerti bagaimana pria buta itu bisa mengimbangi kecepatan kilatnya. Ekspresi kegembiraan yang aneh terlihat di wajah Pi. Dia menjelaskan bahwa inderanya mampu merasakan setiap pergerakan otot terkecil dan ritme detak jantung. Lawan baginya sekarang sudah tidak ada lagi area buta dalam pertarungan. Min sadar kecepatannya yang sekarang tidak akan cukup untuk menang. Dia harus mengambil risiko besar dengan merunduk rendah guna mengumpulkan semua tenaganya. Dia harus mencapai batas kecepatan tertingginya untuk mendaratkan serangan yang telak. Min melesat maju dengan daya ledak luar biasa ke arah musuh. Bersiap meluncurkan teknik pamungkasnya yang sangat mematikan, yaitu pukulan lurus cahaya. Namun, saat dia hendak memukul, firasat buruk mendadak membuat merinding. Sebelum sempat beraksi, tinju Pi sudah menghantam keras wajahnya. Sementara tangan satunya mencengkeram lengan Min dengan sangat erat hingga tidak bisa kabur. Kalian pasti berpikir ini sudah berakhir. Ternyata belum. Bantingan keras itu membuat Min terkapar kesakitan. Pi merasa heran kenapa anak ini langsung tumbang hanya dengan sekali pukul. Tapi Min kembali bangkit berdiri. Dengan sisa seluruh tenaga yang dimilikinya. Kepalanya pusing, heran bagaimana dia masih bisa sadar setelah menerima pukulan sedahsyat itu. Pi dengan tenang berkata jika Min memaksakan serangan tadi, dia pasti sudah mati konyol. Secara tidak langsung, Min telah menyelamatkan nyawanya sendiri. Dari tribun, seorang penonton menilai bahwa mengandalkan kecepatan saja tidak akan cukup untuk menang. Apalagi efek luka-luka di tubuh Min tampaknya mulai terasa sangat menyakitkan. Namun, analisis pria itu terhenti seketika saat melihat hal aneh di arena yang membuatnya merinding. Min kini bergerak sangat cepat hingga tubuhnya terlihat berada di 3 tempat sekaligus, menciptakan bayangan tipuan yang sempurna. Penonton itu sadar bahwa Min tidak menggunakan obat peningkat kekuatan apapun. Ini murni teknik langkah kaki yang luar biasa. Dia heran apakah Min sedang menahan diri dan menyimpan obat rahasianya untuk momen kritis. Melihat Min terus bergerak lincah menciptakan ilusi mata di tengah situasi genting, penonton itu mulai meragukan strateginya yang nekat. Tiba-tiba, salah satu bayangan Min melesat maju ke depan dengan sebuah pukulan kanan yang sangat keras. Penonton itu berteriak menyuruhnya berhenti. Yakin itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Namun tanpa diduga, pukulan tersebut mendarat telat di wajah Pi. Pi yang murka langsung melompat untuk menyerang balik. Tapi Min terlalu gesit, dia dengan sangat mudah menghindari cengkeraman musuh. Pi yang terkejut, hanya bisa diam melihat Min terus berlari mengitarinya dengan kecepatan tinggi. Membuatnya tidak berdaya mendaratkan satu pukulan pun. Meski begitu, Pi menyadari bahwa Min mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan fisik yang cukup berat. Dia tersenyum licik, yakin bahwa bocah itu tidak punya cukup stamina untuk mempertahankan kecepatan gila ini lebih lama lagi. Begitu stamina Min habis, pertarungan ini selesai. Namun tepat saat dia berpikir begitu, sebuah jotosan keras mendarat telak di rahangnya. Dari tribun, Kang menonton dengan tidak percaya melihat Min kembali menyerang bertubi-tubi. Serangan tanpa henti dengan kecepatan luar biasa terus diluncurkan. Kang bingung kenapa Min mencampurkan banyak gerakan tipuan, padahal pukulan langsungnya sudah bekerja sangat baik. Amanda kemudian menjelaskan kunci dari strategi cerdas ini, bahwa tipuan itulah yang menjadi inti rencana Min. Saat pukulan keras Min terus masuk, Amanda memperjelas bahwa Pi sudah kehilangan kemampuan mendeteksi gerakan dengan benar. Membuat pria buta itu mulai kebingungan.
Dia tanpa sadar mengabaikan gerakan tipuan yang membuat pukulan asli Min bisa masuk dengan bebas. Kang menganggap ini hanya trik sederhana. Namun Amanda menggelengkan kepala karena taktik Kim Min Ho jauh lebih rumit. Dia mampu menipu banyak indera lawan sekaligus. Amanda menjelaskan, meski peningkatan indera mempermudah melacak gerakan, butuh latihan luar biasa untuk membaca tipuan tingkat tinggi seperti yang dilakukan oleh Min saat ini. Jumlah dan kecepatan gerakannya dirancang khusus untuk membebani otak lawan hingga kacau balau. Min sengaja membuat mental musuhnya hancur berantakan di tengah arena. Amanda mengakui bahwa dia sangat kagum sekaligus merasa nyeri melihat betapa cepatnya Min beradaptasi setelah sadar serangannya tadi mudah dibaca oleh lawan. Di arena pertarungan, Min terus melanjutkan gempuran lincahnya, menghujani wajah Pi dengan pukulan tanpa ampun yang bertubi-tubi. Di ruang VIP, salah satu penonton mulai panik dan bertanya-tanya apakah Pi benar-benar akan kalah dari bocah ingusan seperti Min. Namun bawahannya meminta dia untuk tenang dan melihat lebih dekat ke arah wajah Pi. Wajahnya penuh kepuasan, seolah sangat menikmati babak belur ini. Dan kita akan melihat kelanjutannya nanti. Karena tiba-tiba tangan Pi melesat cepat dan mencengkeram erat musuhnya. Gila sekali kan? Halo kawan, kali ini kita bakal menyaksikan duel paling gila di arena. Musuh Min tersenyum licin, yakin serangannya kena sasaran. Min terlihat pasrah saat kepalanya dicengkeram erat dan siap untuk dihancurkan. Kepala Min dihantam keras ke tanah dengan kekuatan yang mengerikan. Seluruh penonton langsung terdiam saking terkejutnya, bahkan para penonton VIP pun terperangah. Namun, sesuatu yang sangat mustahil tiba-tiba terjadi. Tubuh di tanah itu perlahan memudar dan menghilang begitu saja. Pais kebingungan setengah mati karena merasa yakin sudah mencengkeram bocah itu. Sesaat kemudian, Min yang asli malah berdiri santai tanpa luka. Tepat sekali di depannya. Dari tribun penonton, Kang heran setengah mati memikirkan bagaimana cara Min bisa lolos. Amanda lalu menjelaskan rahasianya. Ternyata, pukulan bertubi-tubi dari Min sebelumnya bukanlah serangan fisik biasa. Pukulan itu langsung merusak saraf otak Pais. Kang kaget mendengar analisis tajam Amanda. Dia menerangkan kalau Min tidak memukul asal-asalan, melainkan mengincar titik-titik vital di bagian tengkorak kepala Pais. Benturan keras di kepala membuat otaknya berguncang hebat dan butuh waktu untuk pulih. Pada momen singkat itulah, indera dan persepsi korban jadi kacau balau. Min memanfaatkan celah ini dengan sangat cerdik. Min memanipulasi waktu sensori, sampai Pais mengira serangannya berhasil, padahal meleset total. Kang sangat kagum dan mulai bertanya-tanya. Jangan-jangan petarung muda ini jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Di tengah arena, Min hanya menatap Pais yang masih mematung dengan pose menyerang. Petarung malang itu tidak percaya. Bagaimana bisa bocah tanpa obat doping punya indera yang jauh lebih tajam darinya. Dia terus mengeluh betapa tidak adilnya dunia ini. Akhirnya, Pais pun tumbang dan pingsan, menyisakan Min sebagai pemenang yang berdiri gagah. Sebuah drone pemandu langsung terbang mendekat untuk memeriksa kondisinya. Setelah memeriksa keadaan lawan yang sudah KO, drone itu resmi mengumumkan Kim Min Ho sebagai pemenang laga. Dari bangku penonton, si kakek bersorak sangat gembira merayakan kemenangan manis bocah asuhannya tersebut. Sementara penonton VIP yang menjagokan Pais langsung murka karena kalah taruhan. Di arena, rasa lelah mulai menjalar dan membuat Min berlutut kehabisan tenaga. Dia menatap ke atas, mempersembahkan kemenangan ini untuk saudaranya. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Di ruang VIP lain, seorang wanita kaya mulai paham kenapa para orang tua sangat menyukai pertarungan brutal seperti ini. Baginya, ini level yang beda. Namun, pengawalnya menganggap laga tadi biasa saja untuk tempat gila ini. Dia menjelaskan bahwa arena ini adalah taman bermain kaum elit. Tempat di mana mereka bebas melampiaskan semua hasrat tergelap mereka. Uang dan kekuasaan adalah hukum mutlak di sini. Bahkan kematian sekalipun tidak akan dipedulikan. Segala hal ekstrem diperbolehkan. Obat halusinasi dosis tinggi pun bisa lolos pemeriksaan keamanan dengan sangat mudah. Surga dunia bagi mereka yang haus akan hiburan liar yang dilarang di luar sana. Sang pengawal menambahkan, itulah alasan para petinggi berinvestasi besar-besaran di sini. Sembari menyoroti perebutan kekuasaan internal. Upaya agresif dari direktur kedua untuk mengambil alih kendali menjadi perhatian utama mereka.
Dengan taktik ini, sang direktur bisa memilih petarung terbaik karena dia tahu potensi besar yang dimiliki Arna ini. Ambisi kejam sang direktur membuat wanita muda itu kagum dan paham alasan langkah beraninya. Sementara itu, tatapan mata Kang mendadak berubah menjadi sangat serius dan penuh tekad baja. Kang menegaskan bahwa semua drama ini akan segera berakhir di babak berikutnya. Di tempat lain, seorang pria berkacamata menonton ulang video tanding Mei di layar monitor saat asistennya mengabarkan bahwa 16 tamu VIP telah tiba. Seorang pria dengan tubuh penuh perban menyeringai senang melihat kehadiran lengkap mereka, lalu menanyakan hasil eksperimen terbaru. Peneliti berkacamata itu melaporkan bahwa tahap kedua dari proyek rahasia mereka telah dimulai. Penggunaan doping sensorik mereka memang terdeteksi, namun efeknya justru merosot hingga 20%. Selain itu, belum ada satupun subjek uji coba yang berhasil memicu efek regenerasi tubuh. Pria berbalut perban itu langsung bertanya, apakah eksperimen mereka gagal total? Sang peneliti menggelengkan kepala, menjelaskan kalau efek puncak obat tersebut justru baru akan terlihat sebentar lagi. Menariknya, ada satu subjek yang kebal total terhadap efek obat tersebut. Dia yakin keanehan ini adalah kunci untuk memecahkan misteri regenerasi sel tubuh manusia. Mendengar itu, rasa penasaran pun memuncak. Dia bertanya apakah peneliti sedang membicarakan soal pengerasan kulit ekstrim dan kapan bisa segera mengujinya. Sang peneliti mengiyakan bahwa uji coba berikutnya akan segera dimulai di panggung pertarungan. Kelinci percobaan mereka berikutnya sudah siap bertarung. Dia adalah monster berambut merah bernama Kai. Layar kembali memperlihatkan Kang dan si kakek yang sedang cemas menunggu dimulainya laga. Selanjutnya, si kakak memberikan wejangan terakhir dan menyuruh Kang menyerah saja jika situasi mulai berbahaya. Tapi Kang menolaknya mentah-mentah karena baginya menyerah bukanlah pilihan. Keteguhan hatinya membuat kakek tua itu takjub. Kalian pasti heran melihat betapa santainya dia kan? Kang bahkan mengaku sama sekali tidak gugup, membuat semuanya terdiam heran. Di saat yang sama, sebuah drone pemandu datang mendekat. Suara robotik dari drone tersebut menggema, mengumumkan bahwa giliran Kang untuk segera turun bertarung. Kang berjalan dengan tenang menuju gerbang arena sambil merenungi jalan hidupnya yang penuh cobaan. Sejak masuk ke dunia kejam ini, rasa takutnya telah hilang sepenuhnya. Dia sudah lolos dari maut berkali-kali hingga rasa panik dan air matanya berubah menjadi mati rasa yang mutlak. Tahun demi tahun berlalu, kekebalan mentalnya semakin kuat. Para perundung yang mencoba menakut-nakutinya hanya disambut dengan tatapan kosong tanpa emosi. Bahkan saat dipukuli sekalipun, wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit. Lambat laun, para perundung itu malah ketakutan melihat ketenangannya yang aneh. Kini, bertarung adalah satu-satunya jalan untuk melindungi keluarga tercinta. Saat melihat lawannya, dia sadar tantangan kali ini berbeda. Kai bukanlah lawan sembarangan seperti yang pernah dia hadapi dulu. Kedua petarung kini saling berhadapan di arena. Di tribun, wakil direktur berbisik kepada rekannya bahwa pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Dia penasaran dengan jenis doping apa yang digunakan Kai sekarang. Min menyahut bahwa ini pertamanya melihat efek doping pengerasan kulit luar biasa. Sang wakil direktur bingung apa hebatnya kulit tebal di pertarungan. Min menjelaskan bahwa efeknya sangat mematikan. Lawan terakhir Kai bahkan mendapati otot dan kulitnya robek hancur lebur. Dalam kondisi ini, kulit luar Kai menjadi sangat keras berkat latihan ekstrem. Saking tebalnya, serangan manusia biasa tidak akan bisa melukainya sama sekali. Belum lagi kekuatan ototnya yang dahsyat. Rekan wakil direktur itu lalu menimpali bahwa para penonton elit selalu bertaruh untuk kemenangan Kai. Min mendengus kesal melihat semua orang mendukung Kai yang curang pakai obat. Sementara Kang bertarung murni mengandalkan kemampuan aslinya. Dan benar saja, papan taruhan digital menunjukkan pemandangan yang sangat tidak adil. Semua uang ditaruhkan untuk Kai, nol besar untuk Kang. Tapi tiba-tiba mata Min terbelalak kaget melihat seseorang menaruh taruhan fantastis sebesar 1 miliar tunai untuk Kang. Sang wakil direktur pun langsung gemetar heran. Dia berteriak menuntut siapa orang gila di balik taruhan gila itu. Kamera lalu menyorot wanita misterius sebelumnya. Ternyata dia pelakunya. Pengawalnya sempat mempertanyakan keputusan nekat itu, namun dia tampak sangat tenang.
Dia hanya menjawab dengan santai bahwa risiko besar mendatangkan hasil yang besar pula. Mengikuti instingnya, dia yakin keberanian ini adalah tiket emas untuk masuk ke kalangan elit. Papan atas arena pertarungan. Dia ingin membuktikan apakah taruhan besar ini akan berujung kehancuran total atau kemenangan. Spektakuler, sementara itu di arena pertarungan. Kang dan Kai sudah berdiri berhadapan saat drone pemberi aba-aba melayang di tengah. Laga pun dimulai. Kang langsung memasang kuda-kuda bertarung dengan tekad bulat untuk menang. Namun, dia menyadari ada yang aneh. Kai sama sekali tidak bergerak dan malah berdiri dengan sangat santai. Kang berteriak menantang apakah dia berniat untuk bertarung atau tidak. Kai tertawa meremehkan, menjawab bahwa dia pantang menyerang orang lemah. Sambil berjalan santai, dia sesumbar hanya butuh 10% kekuatannya saja. Dia memperingatkan Kang agar jangan berharap bisa bangkit berdiri lagi. Tiba-tiba, sebuah tendangan brutal mendarat telat di perut Kang. Mementalkannya sangat jauh, hingga menabrak pembatas arena akibat saking kuatnya benturan. Melihat kengerian itu, Wakil Direktur dan Min langsung terperangah melihat dominasi mutlak Kai. Kang berlutut sambil memegangi perutnya yang kesakitan. Membuat sang Wakil Direktur cemas jika laga ini sudah berakhir. Hanya dengan satu serangan pembuka saja. Penonton lain pun setuju kalau sebaiknya pertarungan tidak seimbang ini segera dihentikan. Namun, seorang pria berambut pirang di kerumunan memiliki pandangan yang berbeda. Ternyata dia cuma menahan benturan saja. Percayalah, pertarungan seru ini baru saja dimulai. Jadi jangan sampai kalian melewatkan kelanjutan aksi gila ini di episode berikutnya ya. Melukainya, tapi kalian harus tonton bagian ini. Penonton lain nanya apakah cuma mau ngampunin nyawa Kang. Si pirang langsung koreksi dengan santai. Bukan kasihan, tapi malu kalau seorang profesional sekelas Kai harus habis-habisan lawan anak SMA. Reputasinya bakal hancur lebur. Rencana aslinya cuma mau bikin Kang pingsan biar kelar secepat mungkin di arena bawah. Kai nyuruh Kang berhenti pura-pura sakit. Memperingatkan kalau akting cedera gak bakal mengubah hasil akhir. Dia menawarkan satu kesempatan terakhir buat menyerah. Tapi Kang malah memotong omongannya dan nantangin buat lanjut bertarung. Yang sukses bikin Kai kaget setengah mati. Kang malah lanjut ngejek. Nanya apa dia bakal dapet hadiah kalau kebanyakan bacot. Kai sempat terdiam sejenak sebelum menegaskan kalau kali ini dia bakal bikin semuanya lebih gampang dengan mukul pingsan bocah itu. Pakai serangan yang jauh lebih keras. Sambil bersiap menyerang, Kai nantangin Kang buat menghentikannya. Dia menerjang maju dengan kecepatan luar biasa, lalu melayangkan tendangan maut. Tapi di luar dugaan, Kang menangkis serangan itu dengan tendangan yang gak kalah kuatnya. Wakil Direktur, teman sekamar Kang, dan si cewek yang nonton langsung melongo. Nah, perhatikan baik-baik gerakan Kang selanjutnya. Dia ganti kuda-kuda yang aneh banget, siap meluncurkan serangan baru. Sambil emosi, Kai teriak menyuruhnya diam lalu menerjang maju. Tapi Kang menekuk badannya dengan pose mustahil dan menghindar dengan sangat gampang. Kai menyadari sudut leher Kang yang gak wajar. Sadar kalau refleks menghindar itu harusnya gak masuk akal. Belum sempat dia mencerna semuanya. Kang sudah mengangkat tangannya dan menghantamkan pukulan telak tepat di atas kepala Kai. Para penonton lagi-lagi dibuat syok melihat kekuatan murni si anak SMA. Kai yang sekarang murka, melotot tajam dan bilang kalau dia sudah memberi kesempatan. Tapi sekarang kesempatan itu sudah habis. Kang membalas bahwa pamer kesempatan sih boleh, tapi harusnya petarung profesional gak dibuat berlutut sama murid biasa saja. Kekuatan pukulan itu saking dahsyatnya sampai bikin Kai tersungkur ke tanah tanpa bisa berdiri. Kang menyindir kalau dia bahkan gak perlu pakai kepalan tangannya, mengejek. Betapa lemahnya musuh, tapi tunggu dulu. Disinilah pertarungan sebenarnya baru dimulai. Sambil bangkit berdiri, Kai langsung mencengkeram pundak Kang dengan erat. Menyatakan kalau dia terpaksa harus main serius sekarang. Kang mencoba berontak, tapi sadar kalau dia gak bisa lepas. Kai lalu mendekat, bersiap melayangkan sundulan maut sambil sesumbar kalau ini baru 50% kekuatannya. Kang cuma sempat mengumpat sekali sebelum akhirnya Kai menghantamkan dahinya telat ke wajah Kang. Tabrakan keras itu bikin Kang terhuyung mundur dengan kepala pusing. Tapi pas Kang hampir jatuh, Kai malah memegangi kepalanya sendiri sambil kebingungan kenapa. Rasanya sakit sekali. Dan heran, apa dia salah mengukur kekuatannya sendiri.
Dalam sekejap mata, Kang bangkit, melompat ke udara, lalu mendaratkan kedua kakinya tepat di wajah Kai. Petarung itu langsung terpental ke belakang, bingung setengah mati, bagaimana bisa Kang menahan sundulan tadi tanpa luka sedikit pun. Kang mendarat mulus, pandangannya yang sempat buram mulai pulih kembali. Tapi sebelum dia sempat sepenuhnya, kulir Kai sudah berada di depannya, bersiap melayangkan pukulan uppercut yang mematikan. Pukulan itu mendarat telak, merobek baju dan kulit Kang. Dari kursi penonton, salah satu orang berteriak, karena gak percaya, tapi si pirang di sebelahnya dengan tenang bilang kalau ini belum selesai. Tanpa ragu sedikit pun, Kai langsung menyusul dengan hantaman lutut brutal tepat ke perut Kang. Benturan keras itu melontarkan Kang ke udara, membuat darah menyembur dari mulutnya, melayang tanpa